Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifa Adelia Putri dengan NIM 12492400079. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi muda. Next. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, manfaat mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi muda. Mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi muda memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mempelajari bahasa Indonesia membantu generasi muda memahami sejarah dan budaya bangsa, sehingga meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, generasi muda berkontribusi dalam pelestarian bahasa nasional yang dapat terancam punah jika tidak digunakan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memudahkan komunikasi antar suku dan daerah yang berbeda, sehingga menciptakan kesatuan di masyarakat. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Banyak sumber informasi dan karya ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga mempelajarinya dapat memperluas pengetahuan. Yang kelima, membentuk kepribadian. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat mencerminkan sikap sopan dan santun yang penting dalam interaksi sosial. Next. Urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi muda di tengah pengaruh bahasa asing. Berikut adalah beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan simbol identitas bangsa. Menguasai bahasa ini membantu generasi muda memahami dan menghargai budaya serta nilai-nilai lokal, sehingga memperkuat rasa nasionalisme di tengah arus globalisasi yang kuat. Yang kedua, komunikasi efektif. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antar berbagai suku dan daerah di Indonesia. Penggunaan bahasa yang baik dan benar memudahkan interaksi sosial dan mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, pendidikan dan literasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam pendidikan. Mempelajarinya dengan baik dapat meningkatkan kemampuan literasi generasi muda, yang sangat penting untuk perkembangan akademis mereka. Yang keempat, pelestarian budaya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, generasi muda berkontribusi dalam pelestarian budaya dan bahasa itu sendiri, yang dapat terancam oleh dominasi bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul. Yang kelima, persaingan global. Meskipun bahasa asing penting, penguasaan bahasa Indonesia yang baik juga diperlukan untuk bersaing di tingkat global. Generasi muda perlu memiliki kemampuan berbahasa yang kuat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang. Yang keenam, pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia juga penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan akses lebih luas terhadap informasi dan penelitian yang relevan dengan konteks lokal. Next, faktor penyebab penurunan minat generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Di antaranya, yang pertama, pengaruh media sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat membuat generasi muda lebih terpapar pada konten berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Konten yang lebih menarik dan interaktif dalam bahasa asing seringkali menggeser perhatian mereka dari bahasa Indonesia. Yang kedua, kurikulum pendidikan yang kaku. Banyak program pendidikan masih menggunakan metode pengajaran konvensional yang tidak menarik. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dan minat siswa dapat membuat mereka merasa bosan dan kurang termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, persepsi negatif terhadap bahasa Indonesia. Ada anggapan di kalangan generasi muda bahwa menggunakan bahasa Indonesia dianggap kurang modern atau tidak gaul. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa asing atau campuran yang dianggap lebih prestisius. Yang keempat,
kurangnya dukungan lingkungan. Lingkungan, keluarga, dan masyarakat yang tidak mendukung penggunaan bahasa Indonesia juga berkontribusi pada penurunan minat. Jika orang tua dan teman-teman lebih sering menggunakan bahasa asing, generasi muda akan cenderung mengikuti pola tersebut. Yang kelima, penggunaan bahasa informal. Terlalu banyak terpapar dengan bahasa informal di media sosial dapat merusak kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menurunkan kepercayaan diri mereka untuk berkomunikasi secara formal. Next, strategi untuk meningkatkan kesadaran dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan rasa bangga. Untuk meningkatkan kesadaran dalam penggunaan, menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Selain itu, menanamkan rasa bangga merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menanamkan sifat disiplin. Setelah memunculkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, seharusnya kita juga menanamkan sifat disiplin pada berbahasa Indonesia. Sehingga menggunakan sifat disiplin itulah akan membuahkan bahasa Indonesia tetap lestari sesuai dengan faedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, bila terdapat imbas bahasa terkenal yang masuk ke bahasa Indonesia, hendaknya diadaptasi menggunakan kaidah berbahasa Indonesia yang dalam hakikatnya adalah bukti jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan mampu bersaing dengan bahasa asing di era globalisasi, sehingga tidak mudah memudar sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para pemerhati bahasa. Yang ketiga, peran orang tua dalam penanaman sikap. Penanaman sikap orang tua terhadap anak sangat penting dalam rangka membantu anak untuk lebih mengenal budaya dan bahasanya sendiri, agar terbentuk sikap dan kepribadian yang hakiki sebagai anak bangsa. Dengan memiliki rasa bangga terhadap budaya dan bahasa sendiri pada generasi muda, dapat digunakan sebagai modal pembangunan di segala bidang. Yang keempat, membiasakan diri dengan bahasa baku. Akrabkan diri dengan bahasa Indonesia baku, pahami definisi dan penggunaannya, serta pahami struktur kalimat dan tata bahasa. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia baku untuk bergaul sehari-hari, mungkin kesannya terasa kaku dan janggal, tetapi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baku, lama-lama kita akan terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, yang kelima, memanfaatkan media dan teknologi. Memanfaatkan media dan teknologi populer di kalangan generasi muda dapat menjadi strategi efektif dalam menumbuhkan kesadaran akan keunikan bahasa Indonesia. Pembuatan konten yang menarik seperti video pendek, podcast, atau aplikasi belajar bahasa Indonesia dapat membantu generasi muda mengembangkan minat dan pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa ini. Next, peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial di masyarakat. Dalam era globalisasi, peran bahasa Indonesia semakin penting dalam komunikasi lintas budaya dan internasional. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bangsa. Bahasa Indonesia juga berperan penting sebagai sarana pemersatu bangsa, menjadikannya sebagai perisai pertahanan terhadap ancaman disintegrasi.
Bahasa Indonesia mengatasi kesenjangan komunikasi antara kelompok sosial yang berbeda, memperkuat memperkuat solidaritas dan identitas nasional, serta menjaga integrasi sosial di tengah keberagaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi dan interaksi sosial di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.